Pemirsa, putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres menciptakan gelombang kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan akibatnya para hakim dari pihak yang setuju dan tidak setuju, keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun telah dibentuk dengan anggota yang berasal dari 3 unsur. Dan benarkah mahkamah tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia telah terkontaminasi politik? Kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam bersama Hakim Konstitusi tahun 2003-2008 dan 2015-2020 Idewa Gede Palguna. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Pak, sekarang ini masih rame soal putusan MK dan dianggap MK ini sebagai mahkamah keluarga. Tanggapannya gimana nih, Pak? Ya, saya tidak menanggapi tanggapan orang tentang Mahkamah Konstitusi bahwa itu mahkamah keluarga atau apa bukan gitu ya. Dulu kan juga disebut mahkamah kalkulator gitu kan. waktu orang Mahkamah Konstitusi hanya menghitung jumlah suara dalam sengketa pemilu. Yang menjadi soal buat saya itu adalah bahwa ini berkali-kali sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya untuk perkara nomor 90 tahun 2003 itu telah memasuki apa yang saya yakini dan juga beberapa hakim yang lain, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri juga mengatakan itu, yaitu memasuki wilayah legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Itulah yang menjadi sumber masalah sebenarnya kalau menurut saya, yaitu bagaimana ketika di awal Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan untuk norma hukum yang sama dengan alasan persis seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa itu merupakan legal policy atau disebutnya di sana open legal policy dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak ada persoalan konstitusionalitas di situ. Tiba-tiba berikutnya mengubah pendiriannya tanpa penjelasan yang memadai mengapa berubah dan menjadi mengabulkan. Itulah yang menjadi soal buat saya atau buat mereka yang memahami hukum tata negara, khususnya yang menjadi pemerhati Mahkamah Konstitusi. Kan di situ persoalannya. Lalu kemudian orang mengait-ngaitkan ini dengan sejumlah fakta yang dikait-kaitkan kemudian dengan keluarga presiden dan sebagainya. Dan itu tampak seperti terhubung, tetapi bukan bidang itu yang menjadi wilayah keahlian saya untuk saya berkomentar. Ya silakanlah publik untuk mencapai itu. Tapi bagi saya itu adalah putusannya itu sendiri yang menurut saya aneh gitu. Kalau misalnya melihat itu memang bukan suatu penyebab. Nah, ini kalau menurut Pak Igede sendiri apa yang menjadi penyebab inkonsistensi dari putusan MK ini, Pak? Nah, itu yang justru yang saya sedang pertanyakan, karena begini loh, pertanyaan pokoknya kan gini, bolehkah ini norma yang sama ya, norma yang sama yang diuji pasal berapa itu 17 pasal 17 Q kalau tidak salah ya, pasal 17 lupa saya, pokoknya itulah pasalnya sama ya. Diputus oleh majelis hakim yang sama kan. Tapi kemudian menghasilkan 2 kelompok putusan yang berbeda. Tanpa penjelasan adanya perubahan itu. Padahal penjelasan itu di dalam ratio decidendi atau pertimbangan hukum putusan mahkamah itu harusnya itulah yang menjelaskan mengapa misalnya ada perubahan pendirian dari mahkamah. Nah, itu adalah bagian dari yang saya sudah sampaikan kemana-mana dan beberapa kali, bagian terpenting dari judicial accountability, yaitu kewajiban hakim atau mahkamah untuk menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa ia tiba pada kesimpulan atau pada pendapat sebagaimana dituangkan di dalam amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat itu. Itu yang harus tampak di dalam pertimbangan dan itu tidak terjelaskan. Lebih-lebih kemudian misalnya, lebih-lebih kemudian ada norma hukum acara yang mengatakan begini, terhadap suatu norma undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian, itu tidak boleh dimohonkan pengujian lagi kalau permohonannya ditolak. Nah, ini dalam bagian putusan pertama kan ditolak permohonannya. Betul. Nah, memang ada klausul di situ di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, saya lupa pasalnya, bahwa terhadap permohonan yang sudah pernah dimohonkan pengujian dan kemudian diputuskan ditolak, tidak boleh dimohonkan pengujian lagi kecuali terdapat alasan konstitusional baru. Nah,
alasan konstitusional baru inilah yang pertama-tama harus dijelaskan oleh mahkamah mengapa kemudian dia memeriksa kembali suatu permohonan yang sebelumnya sudah dinyatakan ditolak. Nah, baru kemudian, lalu itu persoalan pertama yang harus dijawab. Persoalan kedua yang harus dijawab, mengapa dia kemudian mengubah pendiriannya dari pertama menolak dan kemudian menjadi mengabulkan. Nah, itu dua hal yang menurut saya yang kemudian wajarlah kalau kemudian lalu ada dugaan pelanggaran etik. Ya, paling tidak misalnya dianggap ada ketidakcermatan di situ, ketidakprofesionalan dan sebagainya yang kemudian melahirkan apa yang tadi Anda sebutkan, saya ikuti di dalam berita tadi itu. Ya kemudian membawa orang untuk mengadukan ke Majelis Kehormatan, tapi Majelis Kehormatan ini sendiri kan belum ada waktu itu. Tapi sekarang katanya sudah dibentuk ya. Saya baru tahu juga berita. Sudah dibentuk. Berarti sebetulnya kalau menurut pengalaman Anda Pak Gede, sebetulnya ini sesuatu hal yang tidak normal ketika putusan yang sebelumnya dengan putusan yang berikutnya kontradiksi meskipun gugatan pasalnya sama. Bukan tidak normal, itu bertentangan dengan hukum acara kalau tidak dijelaskan. Oke. Kan hukum acaranya mengatakan bahwa terhadap permohonan terhadap undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali terdapat alasan konstitusional baru. Itu yang pertama. Nah, kalau ketika ini tidak dijelaskan, itu sudah merupakan pelanggaran hukum acara. Dan di situ sudah bisa pelanggaran hukum acara. Nah, itu sudah bisa masuk juga kepada dugaan pelanggaran etik kan? Oke. Nah, itu yang pertama. Dan terus yang kedua, mengapa dia mengubah pendirian? Itu lebih substantif lagi. Dari menolak kemudian jadi mengabulkan. Jadi ada satu norma yang dalam hukum acara yang kemudian belum terjawab jelas. Apakah benar terdapat alasan konstitusional baru? Kalau tidak terdapat alasan konstitusional baru, seharusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Need on file verkla gitu ya. Oke. Tapi kalau terdapat alasan konstitusional baru, nah kemudian barulah ada muncul pertimbangan. Misalnya, benarkah terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Yang kemudian mengakibatkan mahkamah harus mengubah pendiriannya dari permohonan sebelumnya yang sudah dinyatakan ditolak oleh mahkamah gitu. Berarti sekarang ini kan memang masih menunggu karena masih berupa dugaan pelanggaran kode etik begitu Pak Gede. Namun seandainya gimana? Terus silakan. Dan kemudian juga beberapa waktu yang lalu memang Ketua PBHI sendiri juga kan memang menilai memang ada kejanggalan dan memang masih menunggu juga nih kita semua. Apa sih yang mendasari inkonsistensi MK sendiri? Nah namun pada akhirnya nanti ketika dalam tahap pengujian dan ternyata memang betul terbukti adanya pelanggaran kode etik, bagaimana dengan putusan yang sudah diketok palu oleh MK? Apakah tetap sah atau bisa berubah atau seperti apa Pak Gede? Nah, ini harus dibedakan dua hal. Pelanggaran etik itu, walaupun kemudian misalnya terbukti, andai kata kemudian terbukti, gitu ya, itu tidak mengubah kekuatan hukum mahkamah. Karena pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi sudah langsung mempunyai kekuatan hukum. Sebab Mahkamah Konstitusi itu negatif legislator, jadi dia setara dengan pembuat undang-undang, cuma dalam arti negatif. Pembuat undang-undang itu membuat undang-undang, dia positif legislator, dia membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi mencoret undang-undang, yaitu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kekuatannya sama dengan norma yang dibuat oleh DPR untuk mengikat itu. Nah, gitu loh. Oke, dan yang baru-baru ini sendiri juga kan Pak Gede bahwa Hakim Aldi Isra ini akibat dissenting opinion ya pada perkara nomor 90 akhirnya berujung juga pada pelaporan untuk masuk pelaporannya ke Majelis Kehormatan yang katanya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Ini tanggapan Anda sendiri seperti apa Pak? Apa pencemaran nama baiknya ya? Saya nggak juga ya. Saya terus terang saya tidak mengikuti secara detail laporan yang tentang pelanggaran kode etik ini. Di bagian mananya yang disebut pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu apakah dia masuk wilayah pelanggaran etik dan apakah pencemaran nama baik itu bisa dilakukan oleh seorang hakim ketika sedang melaksanakan tugasnya? Itu kan soal-soal yang nanti biarlah Majelis Kehormatan yang akan memeriksa itu. Tapi saya terus terang kalau untuk yang ini saya tidak mengikuti detail dari laporannya. Saya hanya mengikuti dari berita bahwa ada laporan terkait dengan sekian hakim konstitusi dan kemudian ada juga laporan khusus untuk
hakim konstitusi Saldi Isra yang dikaitkan dengan dissenting opinionnya gitu kan. Nah itu nanti kan sudah ada majelis kehormatan yang akan memeriksa soal itu. Dan nama-nama ini saya kira sangat kredibel. Ada Profesor Jimlia Sidiki, ada senior saya, sahabat sekaligus guru saya, kemudian ada juga Profesor Bintan Saragi yang tidak langsung juga guru saya gitu. Kemudian ada kolega saya, senior saya, Pak Dr. Wahidudin Adams yang sekarang masih menjabat Hakim Konstitusi. Nah, ini nanti saya kira ini akan memerlukan waktu untuk memeriksa secara detail ya dugaan-dugaan pelanggaran itu. Saya pernah berada di sana menjadi Ketua Majelis Kehormatan untuk kasus yang berbeda, dan yaitu memerlukan kecermatan dan kecermatan dan memang butuh waktu. Ya. Nanti kita lihat dulu apa yang akan dikerjakan oleh Majelis Kehormatan ini. Kan tentu nanti akan berkaitan. Titik tolaknya pasti, yang sudah pasti titik tolaknya pasti dari Sabta Karsa Utama, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Kan itu yang mengikat Hakim Konstitusi. Iya. Oke. Baik, berarti sekarang ini memang kita masih menunggu dan kita juga masih melihat bagaimana nantinya proses pemeriksaan. Namun Pak Igede, kalau kita kembali lagi kepada perkara dugaan pelanggaran etik ini, yang tadi sempat disampaikan bahwa itu tidak akan mengubah putusan MK. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebetulnya peluang atau ruang itu sebetulnya masih ada. Hanya saja tergantung bagaimana nantinya apakah akan ada penerbitan peraturan pemerintah oleh Presiden untuk mengganti undang-undang yang mengubah substansi. Ini kalau tanggapan Anda sendiri bagaimana, Pak? Kalau tanggapan saya menganggap begitu selesai Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusannya, terlepas dari kita kesal atau tidak, terlepas dari kita suka atau tidak, setuju atau tidak terhadap putusan itu, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya dia sudah mengikat sebagai hukum. Tidak bisa ada penafsiran lain terhadap soal itu, menurut saya. Nah, dalam kasus seperti itu kan berlaku asas yang ya sudah dikenal secara publik oleh ya kalau mahasiswa hukum sejak semester 2 sudah tahu inilah, bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar gitu kan. Nah, sampai kemudian ada putusan berikutnya yang mengubahnya atau diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Itu kan sudah menjadi asas hukum yang berlaku umum gitu. Ya artinya terlepas dari soal kita suka atau tidak, putusan hakim itu harus dianggap benar. Jadi dia harus dilaksanakan. Nah, persoalan apakah nanti kemudian akan diterbitkan peraturan perundang-undangan baru atau undang-undang yang baru yang mengubah sesuai dengan putusan hakim, itu kan memang di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu kemungkinan dilakukannya perubahan atau bahkan pembentukan undang-undang yang baru memang karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi mohon dibedakan. Pembentukan atau perubahan undang-undang karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan berarti bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu memerlukan perubahan undang-undang dulu untuk melaksanakannya. Bukan. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jelas menegaskan bahwa putusan itu mulai berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sekali lagi terlepas dari soal kita suka atau tidak. Dan terlepas dari persoalan apakah nanti misalnya akan terbukti ada pelanggaran etik atau tidak. Bahkan mungkin terlepas dari soal mungkin nanti akan ada sanksi etik atau tidak terhadap para hakim yang diduga melanggar itu. Nah, jadi putusan itu tetap akan mengikat. Gitu loh. Berarti terlepas nantinya apakah akan ada sanksi ataukah ini termasuk pelanggaran etik atau tidak. Yang terakhir, apa yang menjadi harapan Anda dari fenomena ini, Pak Igede? Harapan saya sebenarnya ya harapan yang terutama tentu saja kepada Mahkamah Konstitusi agar gini loh. Saya ini berkali-kali juga menyampaikan, bahkan sejak saya masih berada di Mahkamah Konstitusi sendiri, bahwa Hakim Konstitusi itu sesungguhnya dijaga oleh dua pengikat. Pengikat pertama adalah hukum acara. Pengikat yang kedua adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua hal ini akan menentukan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu dalam bersidang melanggar hukum acara, itu sudah pasti merupakan pencederaan terhadap Mahkamah sendiri.
Apalagi ditambah misalnya bahwa dalam pemeriksaan itu juga terdapat perilaku yang dianggap menyimpang atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, sekali lagi saya menyatakan apa yang berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, yaitu bahwa saya sering mengutip ungkapan dari mantan ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall. Apa yang menyebabkan orang menghormati putusan hakim? Oke. Tidak lain adalah bagaimana cara dia memutus, itu yang terutama. Betul. Gitu. Baik. Nah, itu. Makasih. Baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana ini prosesnya ke depan dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa kembali kepercayaannya kepada MK. Terima kasih sekali Pak IGD selaku Hakim Konstitusi tahun 2003-2008 dan 2015-2020. Selamat sore Pak. Selamat sore, makasih.